Jadi yang sudah kita lakukan dari April sampai Agustus itu udah benar ya harusnya ya, menggunakan alamat cabang. Harusnya sudah benar menggunakan alamat cabang jika transaksinya di pemusatan. Nah, namun nanti per September itu berlaku hanya untuk di kawasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat selalu ya. Di sesi video kali ini saya akan merevisi konten sebelumnya, yaitu perihal per 11 PJ 2022, yaitu perubahan atas per 03 PJ 2022. Jadi ada banyak perdebatan ya di sini. Ada yang menyimpulkan seperti ini, ada juga yang menyimpulkan seperti itu. Karena memang hingga kini belum ada sosialisasinya sih dari DJP atau dari KPP, makanya masih simpang siur pengertiannya. Nah, ini saya coba diskusi dengan teman-teman, juga saya coba konfirmasi juga dengan KPP. Jadi ringkasannya adalah seperti ini ya. Mari kita bahas ya. Yang sebelumnya, konten sebelumnya silahkan di skip dulu. Kita bahas yang sekarang ya, per 11-nya. Ini saya sudah coba discuss dengan teman-teman dan AR serta KPP. Jadi ringkasannya adalah seperti ini. Mari kita mulai ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Per 11 PJ 2022. Nah, kita baca dulu latar belakangnya ya. Jadi tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat faktur pajak, tidak merasa kesulitan lagi lah. Lalu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Karena dengan adanya per 03 ya, sebelumnya di April itu banyak wajib pajak itu merasa kesulitan lah perihal alamat yang saya juga diribetkan ya, sangat diribetkan. Nah, makanya perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli barang, PKP atau JKP, dan ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi per 11 ini fokusnya ke pasal 6 ya, perihal identitas pembeli. Identitas alamat itu NPWP-nya NPWP pusat atau cabang, lalu namanya juga nama pusat, dan alamat juga alamat pusat atau cabang. Nah, itu yang sekarang difokuskan per 11 PJ 2022 ini. Ini adalah detail kesimpulannya ya. Menurut saya kesimpulannya itu ada di sini, di pengisian identitas pembeli BKP atau JKP dalam faktur pajak. Nah, kita fokusnya di pasal 6 ayat 6 ya, dan ayat 7 ini. Jadi yang sebelumnya di per 03 itu berlaku PKP yang pemusatan. Jadi pembeli yang pemusatan, kita membuat faktur pajaknya itu NPWP-nya atas NPWP pusat, namun alamatnya itu adalah alamat sesuai barang atau jasa dikirim ya. Misal pusatnya itu di Jakarta, namun alamat tempat kita mengirim barang itu bukan di Jakarta, mungkin di Bandung. Nah, silakan mengisi NPWP Jakarta dan alamatnya Bandung, seperti itu ya di per 03 6. Nah, namun di per 11 ini dirubah ya. Dirubah, tetap berlaku ketentuan NPWP dan alamat yang berbeda, namun difokuskan ya, bukan semua WP atau bukan semua PKP. Nah, ini coba kita bahas ya. Jadi di pasal 6 ayat 6 ini, dalam hal penyerahan BKP atau JKP itu dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN terutang yang diadministrasikan di KPP wajib pajak besar, khusus dan madya ya. Oke ya, sampai sini pemusatan ya, oke ya. Tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan ya, yang berada di kawasan tempat tertentu, mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya, kita fokus ke yang warna merah. Jadi sebelumnya kan nggak ada nih yang keterangan
atau kalimat yang berwarna merah. Ini tambahannya seperti ini perubahannya. Di khusus pemusatan tempat PPNBM terutang yang diadministrasikan di KPP wajib pajak besar, khusus dan media, ya, poin pertama. Lalu poin kedua, diserahkan ke tempat PPNBM terutang dipusatkan yang berada, ya, yang merah ini ya, yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau 070 ya, yang seperti kita ketahui. Nah itu ya perubahannya di situ, dikhususkan untuk kawasan tersebut yang menggunakan kode faktur 070, dan penyerahan dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, ya, PPN tidak dipungut. Maka poin dari pandangan saya juga itu berarti khusus untuk kawasan tertentu, ya, yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, tidak lagi yang WP biasa seperti di Per 03. Nah ini berlaku ketentuan sebagai berikut, ini ketentuannya ya. Isian nama dan NPWP pembeli PKP atau penerima JKP. Jadi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPNBM terutang, ya. Berarti NPWP dan nama itu namanya pusat. Sedangkan alamatnya, isian alamat pembeli PKP atau penerima JKP itu adalah alamat tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan, yang menerima BKP dan atau JKP yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dimaksud. Nah, ini garis besarnya ya. Jadi ketika kalian bertransaksi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, nah itu udah otomatis mengacu di Per 11 ini, pasal 6. Sesuaikan alamatnya. Kalau teman-teman transaksi dengan pusatnya, namun barang atau jasa itu dikirimkan ke cabangnya yang mendapat fasilitas. Pokoknya faktur yang kita terbitkan ini kodenya 070 mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, maka berlakulah hal ini. Isian alamatnya sesuai alamat tempat barang dikirim atau jasa diterima, ya. Oke, fix ya, sampai sini udah oke. Berarti yang dulu konten video sebelumnya tuh bisa direvisi, teman-teman skip aja, gunakan yang ini. Silakan juga konfirmasi kembali untuk meyakinkan ke AR atau ke KPP-nya masing-masing. Mungkin pendapatnya berbeda, mungkin ya, karena memang belum ada sosialisasinya sih sejauh ini. Nah, adapun di pasal 6 ayat 7A, itu tempat kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, yaitu tempat atau kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam A. Ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, ya, atau kawasan berikat. B. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Dan C. Yaitu ketentuan lain yang sejenis, yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Oke ya, menurut saya sampai sini mudah-mudahan kita sepemikiran sama. Namun silakan saya tegaskan kembali, konfirmasi kembali ke AR-nya atau ke KPP tempat teman-teman terdaftar, biar nggak miss lah ya, biar nggak miss atau pendapatnya berbeda. Nah, untuk yang ini metrik pengisian ini menurut saya agak jelimet juga ya, susah dipahami kata-katanya atau keterangan di sini. Coba teman-teman juga silakan konfirmasi ke AR-nya atau KPPP-nya. Pada intinya sih memang berlaku Per 11 ya, mulai September nanti. Semuanya menggunakan Per 11 2022. Namun di sini kata-katanya menurut saya agak susah dicerna ya. Menurut saya pribadi, silakan teman-teman konfirmasilah ke AR atau KPP-nya. Adapun ini persyaratan pengkreditan pajak masukan itu ya sama ya, sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi selama itu bisa memenuhi pengkreditan pajak masukan ya silakan dikreditin, sah saja ya. Nah, adapun yang ini ketentuan peralihan ya, peralihan pasal 38. Nah, pada saat peraturan Dirjen Jenderal ini mulai berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus, ya mau akhir bulan ini ya, yang dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7 R3
PJ 2022, tetapi BKP atau JKP dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan atau dikirimkan ke cabangnya yang berada di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN BM tidak dipungut, dan penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau selain di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut. Itu mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 atau ayat 3 per 3 PJ 2022 akan alamat cabang. Nah, jadi di pasal 38 ini jelas ya, faktur pajak yang diterbitkan di 1 April sampai 31 Agustus 2022 itu semua baik transaksi dengan kawasan tertentu ya yang mendapat fasilitas tidak dipungut ataupun penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PKP biasa atau selain di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut, itu mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 ayat dan ayat 3 per 3 PJ 2022. Jadi yang sudah kita lakukan dari April sampai Agustus itu udah benar ya harusnya ya, menggunakan alamat cabang. Harusnya sudah benar menggunakan alamat cabang jika transaksinya di pemusatan. Nah, namun nanti per September itu berlaku hanya untuk di kawasan tertentu. Merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B per 3 PJ 2022. Dan pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP pembeli atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Oke, fix ya. Kalau dari sini, dari pasal 38 ini berarti semua transaksi yang dari April hingga Agustus itu yang menggunakan pemusatan atau transaksinya dengan alamat cabang itu berlaku ke semua PKP, baik di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas maupun yang tidak dapat fasilitas, pun juga di selain di kawasan tertentu. Itu semua berarti ya, semua berlaku. Kalau dari sini ya, dari metrik ketentuan peralihan ini, faktur pajak dari tanggal 1 April sampai 31 Agustus kan berlaku tuh di per 03, berarti semua PKP ya, semua PKP. Namun faktur pajak mulai tanggal 1 September itu berlaku di per 11 ya, di hanya untuk kawasan tertentu ya, hanya per 1 September itu hanya berlaku untuk transaksi dengan kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Oke, fix ya. Nah, namun silakan ya, saya tegaskan kembali konfirmasi ke AR-nya, benar apa enggak seperti ini. Mulai 1 September itu hanya berlaku untuk kawasan tertentu ya. Oke, nah semua ya ditegaskan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022 per 11 ininya ya. Oke, menurut saya cukup demikian. Saya tegaskan kembali, silakan konfirmasi agar tidak miss ya, maksud yang disampaikan oleh KPP atau DJP perihal per 11 PJ 2022 ini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga mendapat info update perihal per 11 ini. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.